Menguji lembaga survei, saya langsung ke Ibu Titi. Ibu Titi, tadi kita berhenti di Bang Hanta yang menyatakan bahwa pihak-pihak tuh banyak yang menggunakan survei sebagai alat pemenangan. Tapi justru kan disalahgunakan, harusnya jadi alat kontrol dan atau enggak alat untuk mengawal nih. Nah, gimana dari Perludem sendiri melihat fenomena ini yang akhirnya juga menyebabkan perbedaan yang cukup begitu besar ya yang ada di masyarakat karena perbedaan hasil dari quick count kemarin misalnya atau ada orang yang benar-benar begitu sekali percaya dengan survei. Ya, saya kira pertama ini dilatar belakangi bahwa quick count ataupun survei bukan sesuatu yang sudah sangat familiar dalam pemilu kita. Termasuk juga kepada pemilih ya. Pemilih ini kan penerima informasi yang salah satu memang prinsip dalam pemilu demokratis adalah hasil pemilu yang cepat. Ketika hasil pemilu yang cepat tidak bisa dipenuhi oleh lembaga penyelenggara pemilu, ketika ada survei sebelum hari pemungutan suara biasanya dan kemudian ada quick count, itu lalu mungkin persepsi pemilih pun masih menganggap bahwa kecenderungan yang paling benar dari hasil pemilu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika informasi pemilih dalam membuat keputusan, mana menilai survei yang quick count yang benar, mana yang abal-abal tadi meminjam istilah Pak Refli, itu tidak cukup, itu yang jadi masalah. Kemudian ketika informasi untuk menilai quick count yang valid dan tidak valid itu tidak memadai diterima oleh pemilih, bisa jadi juga disengaja, karena supaya quick countnya bisa dimainkan, disitulah ruang yang namanya permainan integritas dan kredibilitas lembaga survei bisa masuk. Karena kan pemilih juga tidak paham seperti Pak Hanta dengan Mas Niko, metode samplingnya bagaimana, menarik kesimpulannya seperti apa. Yang mereka tahu ketika televisi menjadi media yang paling banyak diakses, lalu televisi menyampaikan informasi perolehan suara, maka itulah yang mereka peroleh. Oke, kalau gitu saya ingin tanya ke Bapak-Bapak dan juga Ibu. Saya bisa tambahkan. Silakan. Jadi begini ya Pak. Kita tahu bahwa hasil yang ofisial itu adalah hasil yang manual. Tetapi hasil yang manual itu baru kita dapatkan kadang-kadang 1 bulan. 1 bulan. 14 hari sampai 1 bulan. Nah kemudian kalau seandainya kemudian ini dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan misalnya. Dan kita tahu kurang dan curang dalam pemilu kita ini sesuatu yang jamak sesungguhnya. Karena memang kadang-kadang memang susah mengawal pemilu, terutama pemilu legislatif dengan sistem yang sangat kompleks itu. Maka kemudian bisa jadi survei, lembaga survei itu kemudian menjadi alat, ada beberapa diantaranya menjadi alat legitimasi. Sehari sebelum pemilu saya mengatakan di KPU, nanti akan ada lembaga survei yang memenangkan A, ada lembaga survei yang memenangkan B. Lalu kemudian mereka tahu sesungguhnya barangkali ini bukan hasil yang sesungguhnya, mungkin hasil abal-abal. Tetapi ini akan menjadi alat legitimasi untuk kemudian melakukan proses pencurangan dalam jenjang penghitungan suara itu. Dan krusial poinnya adalah misalnya jenjang penghitungan di TPS, PPS, dan PPK. Tidak dikawal. Nah, tetapi fortunately dalam konteks pemilu Pilpres kali ini, ternyata pengawalan itu berjalan sangat baik karena kemudian peran lembaga survei juga yang melakukan quick count. Mungkin dari sisi yang terangnya begitu, bukan dari sisi yang gelapnya. Oke, nah itu tadi mungkin tanggapan soal alat legitimasi itu tadi, Mas Niko. Jadi jadi bisa dikatakan ini ya itu tadi bisa jadi tidak legitimate gitu karena banyak yang abal-abal. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya memang kita harus membedakan antara yang namanya sebenarnya ya, kalau kita mau jujur lembaga survei yang berbasis akademik ya, hasilnya memang punya niatan untuk misalnya mengembangkan kajian opini publik dengan yang namanya political consultant. Konsultan-konsultan politik yang terkadang memang mempolitisasi. Nggak cuma hasil quick count, tapi semua bisa dipolitisasi. Misalnya rekap C1 dan seterusnya dokumen-dokumen bisa dipolitisasi gitu loh. Nah, sekarang saya kira dari Pilpres kemarin kita memang ke depan harus mulai membersihkan ini ruang yang abu-abu itu. Kalau memang ini mau survei, mau quick count yang beneran, itu memang harus ada semacam sertifikasi sendiri. Sementara kalau konsultan politik itu memang harus dipisah, supaya kita jelas motifnya. Karena ini urusan non teknis, yang kadang bisa membuat hal-hal yang sebenarnya bisa diaudit, bisa dilakukan pengecekan secara terbuka objektif. Itu menjadi samar gitu. Ini jadi harus dipisah nih kalau Mas Kiki. Jadi menurut Mas Kiki gimana? Setuju nggak dengan Mas Diko tadi? Dan perlu nggak kita nih ada payung hukum yang untuk biar jelas nih dasar hukumnya untuk lembaga survei ini sendiri? Ini harus dipertegas ya antara survei dan quick count. Quick count itu menghitung setelah barangnya ada. Kalau survei itu mencari opini orang, pandangan orang. Nah, konsultan politik itu dasarnya survei. Survei, saya misalnya mau maju nyalek nih, kan?
saya nggak tahu saya bisa menang atau tidak. Hanta minta tolong dong, bikinkan. Oh harganya segini. Ya sudah saya kasih. Dia harus jujur. Sorry. Ya, Mas, yang ini kalah. Yang di sini kelemahannya ini, Mas Kiki kekuatannya di sini gitu. Nah berdasarkan itu saya memperbaiki metode kampanyenya. Metode kampanye saya supaya saya menang. Yang terjadi adalah, Hanta kamu bikin dong supaya saya menang gitu. Akhirnya yang muncul survei memenangkan Kiki gitu. Saya senang puas, tapi ini semu karena apa? Faktanya tidak begitu. Itu survei. Kalau quick count ini sudah nusuk nih. Saya kalah. Ada sekarang ini 400.000 sekian TPS. 478.000 TPS. KPU menghitung semua. Menghitung ini kasih waktu 2 minggu. Nah kalau dikasih waktu 2 minggu, dalam 2 minggu bisa diutak-atik angkanya. Nah kalau quick count, seperti prinsip ayam tadi, kita nggak perlu makan ayam 470.000. Kita ambil aja kalau begitu 1.000 aja. 1.000 dari 470.000, dihitung dari 1 ke sekian ribu, ke sekian ribu, ke sekian ribu, hasilnya di persentase. Dia bilang, oh nggak cukup kalau 1.000, saya 5.000. Jadi hasil saya persentasenya lebih tepat, lebih akurat. Dihitunglah 5.000, Refil bilang nggak cukup, 10.000. Nah ngitung 1.000 sama 10.000 kan beda waktunya. Ini cepet-cepetan, dia cepet keluar 1.000, oh hasilnya ini. Hasil itu persentase, jadi persentasenya sekian. Pasti mewakili 470.000. Oke. Jadi kalau beda, yang salah kalau kata Daniel Dakide dari Kompas, kalau ini salah, yang salah pasti KPU-nya. Oke, berarti itu seberapa kecil margin errornya dong ya Bang Hanta ya? Mas Kiki akan jawab juga Hanta. Pertanyaannya adalah bisa nggak misalnya surveyor sekaligus konsultan politik seperti Niko tadi bilang. Misalnya hasil surveinya diumumkan dalam rangka ada bandwagon efek tadi. Agar kemudian dengan survei yang baik, orang lain kemudian berbondong-bondong untuk kemudian membos suara yang disurvei ini. Nah, mungkin Dan bahkan yang lebih parah adalah pada quick count. Mereka memainkan angka quick count untuk mencari waktu yang 14 hari tadi. Mereka mau bermain di 14 hari. harus dijawab dan nih, ada surveyor ini. dan ada 2 jam. Jam 11 sudah diumumkan, padahal TPS di wilayah barat itu masih 2 jam. Jam 11 sampai jam 13.00. Itu ada waktu untuk melakukan itu. Jadi ini strategi terakhir istilahnya begitu. Jadi persoalan begini, saya melanjutkan Mas Kiki dan tadi Mas Niko. Soal quick count ini kan persoalan kita bukan menggunakan e-voting. Beda dengan negara demokrasi modern, sorenya sudah ada pidato kemenangan. Nah, parallel vote tabulation mungkin tepatnya kalau sudah e-voting ya. Tapi persoalannya kan ada 6 jenjang. Dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, PPK KPU Kabupaten Kota, ke KPU Provinsi, dan ke KPU Pusat. Ini ada 6 tahapan, 6 jenjang. Kalau menggunakan metodologi survei, ini errornya akan makin besar. Artinya peluang-peluang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan membesar. Satu hal menurut saya lebih, nomor 2 memang kecepatan ya. Nomor 1 ada mengawal ini, menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah publik pengen cepat ini, ada 14 hari. Nah dengan cepat maka akan ada quick count untuk mengkonfirmasi, membandingkan proses. Bayangkan kalau tidak ada, kita menunggu besok itu, menunggu ketuk palu dari KPU, tidak ada pembanding apa-apa kan akan repot. Tapi yang penting, tadi Mas Niko saya ingin lanjutkan, soal kode etik dunia akademik, soal integritas, soal betul tidak kita melakukan quick count. Nanti metodologi, betul kita melakukan atau tidak? Yang kita tahu menyiapkan quick count itu, apalagi senior-senior saya ini menyiapkan 3 minggu, 1 bulan, itu nggak mungkin disiapkan 1 sampai 2 hari. Nggak mungkin. Satu itu harus clear. Yang kedua, kalaupun kita melakukan, kita harus clear metodologinya benar. Metodologinya disiplin, ketat, dan yang ketiga adalah kompetensi kita menyiapkan secara teknis mampu untuk melakukan kemungkinan error-error teknis maupun non-teknis tadi. Oke, tepuk tangannya dulu untuk para narasumber. Tapi saya juga ingin menanyakan sebagai dari masyarakat nih ya, kita tuh bagaimana kita nih masyarakat bisa percaya kredibilitas tadi lembaga survei atau lembaga quick count tadi dari Mas Gigi bilang. Kaitkan juga dengan konsultan politik tadi. Dan informasi yang disampaikan oleh Hanta tadi ya itu tidak diterima oleh pemilih kita. Pemilih kita butuh hasil yang cepat, tapi kemudian hanya disodori hasil, bagaimana hasil itu diproduksi, kita tidak tahu begitu ya. Bahkan kemudian ketika bicara
telusuri saja kredibilitasnya. Bagaimana cara menelusurinya? Ya, itu dia. Nah, itu juga yang kita tidak tahu gitu. Sebenarnya ada peran media juga ya, kan yang mempublikasikan media. Kalau media juga memegang kode etik yang sama, menurut saya kita akan aman-aman saja. Ya. Dan untuk membandingkan, misalnya punya Sayangnya poll tracking. medianya kan juga punya kepentingan Tapi akhirnya. setelah akan kelihatan, Oke. poll tracking ada catatan ketika diumumkan oleh Najwa Shihab Open Red Metro TV pada saat itu, kita yang tidak sempat itu, Jokowi JK 53,37%, kemudian Prabowo Hatta 46,63%. Nah ini kan dijaga, untuk membuktikannya kapan? Menunggu real count. Nah akan kelihatan nanti, akan terlihat bagaimana kita. Dan persoalan apakah kita akan terbuka, ada pihak misalnya Persepi, kalau saya Ya. bernaung di asosiasi, silakan buka, saya sudah membuka metodologinya sampai nomor telepon, nama relawan 2.000 orang, semua Ada. dokumennya saya serahkan ke terbuka, Oke. siapapun bisa mengakses Oke, itu. kita juga melihat ini tidak hanya dari lembaga survei, tapi juga media yang harus memiliki kaidah etika tertentu. Dan kita juga nanti akan membuka pertanyaan kepada audiens yang sudah datang di studio kami, tapi setelah jeda pariwara berikut, tetaplah di Lawan Bicara.